Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi, tata cara pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di desa melalui penyedia, sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Ikuti terus channel kami, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video-video dari kami, pendamping Desa Punggelan. Dalam bab 8 tentang pelaksanaan pengadaan, bagian kedua tentang pengadaan melalui penyedia, Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Dalam pasal 20 ayat 1 disebutkan, pengadaan melalui penyedia dilakukan melalui cara A. Pembelian langsung, B. Permintaan penawaran, C. Lelang. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan dan tata cara pengadaan melalui pembelian langsung, permintaan penawaran, dan lelang. Pasal 21, Pembelian Langsung. 1. Pembelian langsung dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan 10 juta rupiah. 2. Pembelian langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut. A. Kasih atau KAUR atau TPK membeli barang atau jasa kepada satu penyedia. B. TPK melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah. C. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama kasih atau KAUR sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 3. Pelaksanaan pengadaan dengan metode pembelian langsung dapat dilakukan kepada penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 tahun anggaran berturut-turut. 4. Setelah jangka waktu 2 tahun anggaran, kasih atau KAUR atau TPK melakukan pembelian langsung kepada penyedia lain di desa setempat atau sekitar. 5. Apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu menyediakan barang atau jasa, maka kasih atau KAUR atau TPK dapat melakukan pembelian langsung kepada penyedia yang sama. Pasal 22, Permintaan Penawaran. 1. Permintaan penawaran dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan 200 juta rupiah. 2. Permintaan penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut. A. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 penyedia. B. Dalam hal di desa setempat hanya terdapat satu penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada satu penyedia tersebut. C. Permintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilampiri persyaratan teknis berupa 1. Kerangka acuan kerja atau KAK. 2. Rincian barang atau jasa. 3. Volume. 4. Spesifikasi teknis. 5. Gambar rencana kerja atau apabila diperlukan. 6. Waktu pelaksanaan pekerjaan. 7. Formulir surat pernyataan kebenaran usaha. D. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang pada pasal 20 ayat 4, dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha. E. TPK mengevaluasi penawaran penyedia. F. Penawaran penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga. G. Dalam hal penyedia yang lulus lebih dari 1, maka TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan. H. Dalam hal ada lebih dari 1 penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah. I. Dalam hal hanya 1 penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah. J. Hasil negosiasi harga atau tawar-menawar sebagaimana dimaksud pada huruf F dan huruf G, dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. K. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian, antara kasih atau KAUR sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia, dan liter, dalam hal di desa setempat hanya terdapat 1 penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada 1 penyedia tersebut. Pasal 23, Lelang. 1. Lelang dilaksanakan untuk pengadaan di atas 200 juta rupiah. 2. Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut. A. Pengumuman lelang. B. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang. C. Pemasukan dokumen penawaran.
D. Evaluasi penawaran. E. Negosiasi. F. Penetapan pemenang. 3. Mekanisme pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan dengan cara A. TPK mengumumkan pengadaan dan meminta penyedia menyampaikan penawaran tertulis. B. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa. Pengumuman pengadaan sekurang-kurangnya berisi 1. Nama paket pekerjaan. 2. Nama TPK. 3. Lokasi pekerjaan. 4. Ruang lingkup pekerjaan. 5. Nilai total HPS. 6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 7. Jadwal proses lelang. C. Bersamaan dengan pengumuman pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untuk mengikuti lelang. 4. Mekanisme pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, dilakukan dengan cara A. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti lelang. B. TPK memberikan dokumen lelang kepada penyedia yang mendaftar. 5. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, dilakukan penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi, serta penawaran teknis dan harga kepada TPK. 6. Evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga. 7. Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut. A. Apabila terdapat hanya satu penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi atau tawar-menawar yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. B. Apabila terdapat lebih dari satu penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan setiap penyedia, untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. 8. Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F, dilakukan oleh TPK kepada penyedia yang memiliki harga penawaran terendah. 9. Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara KASI atau KAUR, sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia. Terima kasih. Demikian materi terkait tata cara pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di desa melalui penyedia, sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan baca salinan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 yang dapat di-download pada link di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.